Outlines. Outline untuk materi kali ini adalah sejarah, konsep dasar, theory of constraint, synchronous manufacturing, hubungan TOC, dan GIT. Pada tahun 1970-an, Eliyahu Goldratt memperkenalkan idenya tentang penjadwalan produksi, dan ia mengembangkan sebuah program software yang akhirnya dikenal sebagai Optimized Production Technique. Pada tahun 1980-an, Goldratt kembali menyempurnakan idenya menjadi Theory of Constraint. Dan pada tahun 1990, Umle dan Srikant menggagaskan ide yang lebih detail, yaitu Synchronous Manufacturing. Continuous manufacturing adalah sebuah sistem aliran material yang berkelanjutan. Jika sistem tersebut berjalan dengan sempurna, maka akan menghasilkan perpindahan material yang lancar dan terus-menerus. Istilah bottleneck digunakan untuk menentukan tingkat aliran sistem. Bottleneck itu sendiri digunakan Goldratt untuk mengembangkan gagasan yang dapat digunakan untuk mengatur constraint atau kendala yang ada. Bisa kita perhatikan contoh cerita Olaf berikut ini. Elsa, Olaf, Franz, dan Anna adalah pekerja di sebuah pabrik sepatu. Olaf memiliki kinerja terendah dibanding Elsa, Franz, dan Anna. Dia hanya menghasilkan 10 pieces sepatu per jam. Bisa dikatakan, Olaf adalah bottleneck dalam proses produksi tersebut, dan karena itu pula, output yang dihasilkan dari proses tersebut akan sama, 10 pieces per jam, walaupun pekerja lainnya menghasilkan produk lebih banyak. Pada umumnya, setiap organisasi mempunyai constraint yang menghambat dari pencapaian tingkat performa yang maksimal. Constraint tersebut harus teridentifikasi dan diatur untuk meningkatkan performa. Menurut Hansen dan Moen, jenis constraint berdasarkan asalnya terdapat kendala internal, contohnya keterbatasan jam mesin, dan kendala eksternal, contohnya permintaan pasar atau bisa juga kuantitas bahan baku. Berdasarkan sifatnya, terdapat kendala mengikat, yaitu kendala yang terdapat pada sumber daya yang telah dimanfaatkan sepenuhnya. Kemudian, kendala tidak mengikat, yaitu kendala yang terdapat pada sumber daya yang terbatas yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Menurut Kaplan dan Atkinson, terdapat 3 bagian constraint. Yang pertama adalah kendala sumber daya, contohnya bahan baku, tenaga kerja, dan jam mesin. Yang kedua adalah kendala pasar, yang merupakan tingkat minimal dan maksimal dari penjualan yang mungkin selama dalam periode perencanaan. Yang ketiga adalah kendala keseimbangan, yang sebenarnya dapat diidentifikasi sebagai produksi dalam siklus produksi. Fokus utama di dalam Theory of Constraint yang pertama adalah throughput, suatu ukuran di mana suatu perusahaan menghasilkan uang melalui penjualan. Fokus kedua adalah persediaan. Bahan persediaan dalam Theory of Constraint merupakan semua aktiva yang dimiliki dan tersedia secara potensial untuk penjualan. Fokus yang ketiga adalah biaya operasional, yang merupakan biaya yang terjadi untuk mendukung dan mengoptimalkan throughput yang mengalami constraint. Bottleneck resources adalah resources dengan kapasitas yang cenderung lebih kecil daripada demand, dan sebaliknya, non-bottleneck resources adalah resources dengan kapasitas lebih besar dari demand. Capacity constraint resources adalah resources yang sebenarnya tidak termasuk constraint,
tetapi akan bersifat constraint jika tidak dijadwalkan dengan tepat dan akan menyebabkan penyimpangan aliran produk dari aliran yang dijadwalkan. Goldratt menggunakan konsep pasukan pramuka dalam pendakian melalui hutan untuk mengilustrasikan gagasan sinkronisasi. Pendekatan drum buffer rope ini adalah salah satu jalan untuk mendapatkan sinkronisasi dari semua pendaki. Pada barisan tersebut, yang menjadi bottleneck adalah yang berada di bagian terdepan barisan. Ia yang akan menabuh drum agar setiap langkah anggota lain selaras dengan langkahnya. Buffer juga biasanya ditempatkan di depan bagian terlemah atau bottleneck agar laju produksi tidak terganggu oleh gangguan di dalam sistem produksi. Adanya rope atau tali akan mengurangi jumlah persediaan yang terjadi pada stasiun kerja dan menjaganya pada tingkat tertentu yang sesuai, karena setiap stasiun akan melakukan produksi sesuai dengan kebutuhan stasiun constraint, bukan sesuai kapasitasnya. Just-in-time berguna untuk mengurangi waktu yang digunakan produk di dalam pabrik. Dengan just-in-time, waktu dapat diminimalisasi terhadap throughput produk, yaitu total produksi sampai pada saat barang dikirim. Hal tersebut juga akan membantu untuk menurunkan biaya modal dalam persediaan, mengurangi biaya overhead untuk pemindahan bahan, dan mengurangi resiko keusangan. Sekian video karya kami Agustina, Erik, dan Salika pamit. Selamat belajar. Assalamualaikum.